Kalau kita lihat dari komposisi yang menang itu, yang menumbangkan petahana, itu kalau kita lihat memang mayoritas mereka yang pengusungnya itu mereka yang masuk ke koalisi Kimplas. Oke, Kimplas, oke. Itu saya lihat itu. Iya, betul gini Pak Anton, kan satu ya faktor kemenangan itu tadi ya, selain figur ya. Kemudian juga gerakan mesin partai gitu kan, dan tentu saja yang menentukan adalah si suara rakyat. Nah, kita melihat memang di pilkada serentak 2004 sekarang itu ada yang unik gitu ya. Ketika hampir sebagian besar ya di daerah di pilkada itu ada kubu besar melawan kubu yang relatif minim dukungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Nu, suasana lagi dingin sekarang ya? Nah, tapi alhamdulillah sehat lah. Mau ngambil ada batuk ya, punten ya. Kalau nanti ada sedikit ngagorok-gok gitu nya. Ngagorok dan mohon dimaklum. Pasti batuk lah. Ini sebelum kita ngobrol masih dalam hal pilkada ya. Ya, belum selesai lah. Belum selesai ya, kita sampaikan dulu ya duka cita lah kepada saudara-saudara kita yang pada hari belakangan ini, termasuk juga hari ini di beberapa daerah terkena musibah akibat banjir. Banjir yang luar biasa di Cianjur kemarin, longsor ada yang meninggal gitu kan. Sukabumi juga, Kabupaten Bandung. Ini juga sebagai sebuah peringatan lah bagi manusianya, karena ini berkaitan dengan tingkah laku manusia juga terhadap lingkungan gitu. Nah, hari ini kita akan berbicara masih soal pilkada, walaupun perhitungan atau penghitungan yang dilakukan oleh KPU masih belum selesai, tapi sekarang penghitungan sementara juga sudah semakin mengerucut. Dan kalau kita berpegang kepada mengacu ya kepada hasil hitung cepat, tetap tidak terjadi perubahan ya. Nyaris tidak terjadi perubahan. Nah, mungkin dari proses yang sedang terjadi, penghitungan ini mendekati final, kita melihat beberapa hal yang menarik juga nih Kang Nu ya. Iya. Di Jawa Barat misalnya, ternyata kalau kita lihat dari 27 kabupaten dan kota yang melakukan pilkada serentak ini, hampir setengahnya atau 13 daerah yang ternyata dimenangkan oleh pendatang baru. Jadi petahana itu pada tumbang di 13 kota dan kabupaten gitu. Iya. Misalnya ada Indramayu di situ ya. Ada Indramayu, ada Bandung Barat, kemudian Garut, Tasik, Purwakarta, Pangandaran, Banjar, Majalengka ya. Ada 13 lah yang mereka tumbang nih para petahana ini. Nah, kalau misalnya dilihat ini gimana nih bacaan Kang Nu terhadap fenomena ini? Oke. Jadi dipantau betul ya, sekarang proses pilkada serentak perhitungannya belum selesai ya, belum tuntas. Di beberapa daerah bahkan ada yang masih memulai rekapitulasi di tingkat kota atau kabupaten gitu kan. Tapi itu tadi lah ya, hasilnya mungkin ya kalaupun ada perubahan sedikit lah ya. Tidak signifikan. Tidak signifikan, artinya nyaris sama dengan hasil hitung cepat pasca pemilihan di 27 November kemarin. Nah, ini betul tadi yang hasilnya memang menarik lah ya. 13 dari 27 kabupaten kota gitu yang di Jawa Barat yang ada petahananya, ya ternyata mereka berguguran ya, kalah. Mereka tumbang gitu. Ini menarik ya. Pertama mungkin yang bisa kita baca lah ya, dan memang respon yang kita analisa juga ya dari berbagai platform media yang kita punya. Ya, faktornya adalah satu, tingginya keinginan gitu ya dari para pemilih, itu dari masyarakat.
terhadap perubahan. Perubahan ya. Oke. Ingin sesuatu yang baru ya. Ingin sesuatu yang baru, makanya mereka pun memilih pemimpin yang Baru. Itu satu. Kemudian juga ada faktor-faktor teknis ya, faktor kekuatan dukungan politik, dukungan logistik dan sebagainya. Tapi yang kita soroti adalah ini ada semangat ya dari publik, dari pemilih yang kemarin menyalurkan suaranya. Yang hasilnya itu tadi hampir 50% petahana di Jawa Barat itu akhirnya tumbang, adalah semangat untuk perubahan atau keinginan untuk perubahan. Nah, persoalannya apakah ini ditangkap juga oleh para pemenang ya? Dan ini harus ditangkap oleh para pemenang bahwa Anda dihantarkan oleh masyarakat menjadi pimpinan daerah untuk melakukan perbaikan, perubahan, peningkatan kesejahteraan dan lain-lain. Itu poinnya ya. Poin yang dari hasil analisa kita, poinnya itu artinya si para pemenang si para pemenang di pilkada serentak kemarin itu ya jangan hanya menjadi pemenang, tapi ya harus juga menjadi pembeda atau membawa perubahan, membawa perbedaan gitu dari pimpinan sebelumnya. Tentu perubahan ke arah yang lebih baik ya. Ya, tentu saja. Pembedanya betul. itu. Iya, betul. Nah, tapi begini, Pak Anu ya, setiap ada pilkada, tentu masyarakat selalu berharap terjadi sesuatu yang baru. Ya, betul. Sesuatu yang baru itu begitu ya. Iya. Tapi kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, kita lihat setelah terpilih yang baru, anggerwe gitu. Nah, masyarakat anggerwe gitu. Anggerwe, betul ya. Kan salah satu fungsi ya dari election atau dari pemilihan umum itu adalah kontinuitas dari pemerintahan, keberlanjutan. Nah, kemudian juga perubahan, gitu kan. Nah, ini bahwa kontinuitas iyalah ya. Kemudian, nah ini perubahan kan tergantung dari sejauh mana si pemimpin yang baru itu menawarkan program dan melaksanakan program-programnya, gitu. Tentu saja gini, Pak Anton, kan kita lihat ya dari berbagai visi, misi dan program antara para kandidat ketika mereka debat atau ketika mereka kampanye, kan di situ ada diferensiasi ya, masing-masing ada perbedaan, ada saling unggul lah ya. Pak Alus program, Pak Alus gelis program. Nah, tentu saja yang program-program semua pasti bagus lah ya, tapi terimplementasikan tidak nanti setelah mereka dilantik. Nah, ini yang kita tunggu kan. Contoh untuk Kota Bandung ya, yang paling banyak dikeluhkan gitu kan, dari 14 poin gitu ada 3 diantaranya ya, soal sampah, soal macet, banjir, gitu kan, banjir. Kan itu tiba heula. Berarti kontinuitas terjaga ya? Terjaga. Itu tiba heula gitu, tiap pilkada, tiap pilwalkot muncul selain yang lain ya. Muncul tapi kan dia muncul deui aja kan teu beres. Nah, artinya kan si pemimpin ini memang harus menunjukkan komitmennya gitu terhadap hal-hal atau masalah-masalah yang paling banyak disuarakan. Itu tadi untuk Kota Bandung misalnya itulah soal runtah, soal sampah teu beres-beres. Bahkan kembali lagi kenapa saya senang terhadap masalah sampah ini, karena kita menghadapi ancaman yang nggak main-main ya, yang sangat serius. Serius. Desember kalau misalnya tidak ditangani dengan benar di sampah Kota Bandung, tidak bisa terangkut, tidak bisa dikelola. Akan terjadi lautan sampah terulang lagi kan. Berbagai penyakit. Sudah bisa kebayang kan, sudah sangat memalukan lah ya. Nah, ini tantangan yang tidak main-main, yang memang harus disikapi, harus dipikirkan dan harus dilaksanakan dengan pendekatan-pendekatan yang efektif. Sekali lagi ya, dengan pendekatan-pendekatan yang efektif. Apa itu pendekatan yang efektif? Pemimpin baru bisa berkoordinasi dengan berbagai pakar, ya, dengan berbagai ahli, kemudian dengan pendekatan-pendekatan teknologi, tapi yang jelas dengan cara-cara yang efektif dan cepat gitu. Satu buktikan heula lah, misalnya dalam 3 bulan pertama dimanapun ya. Karena biasanya gini, Pak Anton, kan setelah mereka terpilih kemudian ditetapkan menjadi pemenang, kemudian nanti dilantik, selalu ada
program yang namanya 100 hari. 100 hari ya, atau quick win ya, Ya. istilah politiknya itu, istilah umumnya lah quick win. Nah itu buktikan weh. Hiji we heula eta Hiji misalna. weh, hiji heula misalnya di Ngarawo ku siku heula lah. di daerah A ini yang jadi quick win atau yang jadi program prioritas 100 hari itu misalnya soal pengangguran atau soal apa, sok buktikan gitu. Nah dari situ kan keuji gitu kan, Iya, iya. keseriusannya gitu. Kalau misalnya program yang jadi unggulan dalam 100 hari saja tidak bisa direalisasikan, komo program-program kayaknya yang bukan prioritas misalnya gitu kan. Iya, iya, iya. Nah, ini satu catatan juga bagi mereka yang terpilih, yang dimaksud dari oleh Kang Nuh kontinuitas. Itu bukan berarti bahwa keberlanjutan dari masalahnya gitu ya. Jadi masalah itu terus berlanjut, jadi bukan itu. Eta mah tuh stagnannya, sumud lah mencek masalah agama. Ya, satu kudu aya pilkada. Pilkadanya begitu, nggak ada pembaruan sama sekali. Nah kemudian kalau kita lihat ya, untuk Jawa Barat itu relatif adem ayemnya, Nah, iya. teu panas gitu ya. Kecuali Bandung Barat ya agak panas. Nah, kecuali Bandung Barat yang sekarang ada demo tentang dugaan kecurangan yang mengarah kepada yang menang tentu ya, JJ Govinda di kubu JJ Govinda itu dianggap atau dituduhkan oleh yang demo itu sudah melakukan kecurangan. Ya, politik uang ya. Politik uang. Tapi kalau yang lain kelihatannya adem ayam ya. Kecuali Bandung Barat dan KPU Jabar memang. KPU Jabar, oh ya betul ya. KPU Jabar kemarin ketuanya dipecat ya. Dipecat dan sekarang katanya mau naik banding dia. Iya. Selain itu kayaknya apalagi yang harus diperhatikan nih? Ya itu tadi lah ya, kita amati ya, kita semua awasi juga ya, karena ini juga kewajiban kita juga lah ya, melalui berbagai saluran ya. Proses rekapitulasi ya sekarang untuk pilkada serentak di tingkat kabupaten kota ini udah masuk ke tingkat KPU kabupaten dan kota ya, di tingkat kecamatan relatif sudah pada selesai, sekarang udah mulai masuk di tingkat kabupaten kota, KPU kabupaten kotanya. Semua ikut bertanggung jawab gitu kan, artinya bertanggung jawab itu ya hindarilah main-main lagi lah, ngoprek-ngoprek sora gitu dan sebagainya. Ya karena apa? Emang pernah gitu ada yang begitu? Itu kan buktinya sih ke KPU Jawa Barat kan dugaannya itu. Oh, ya artinya kan ya semua pihak mengawasi lah ya, terutama kalangan-kalangan aktivis demokrasi, kemudian ya kalangan pers, kemudian juga yang paling penting ya para pelaksana itu ya. Ya agar menjaga lah ya, menjaga integritasnya. Memang tidak mudah lah ya dalam situasi yang seperti ini ya. Semua pihak berkepentingan, semua pihak ingin mendapatkan keuntungan. Godaan-godaan itu ya cukup tinggi Panton gitu. Jadi integritas diri gitu ya dari para pelaksana nih, terutama termasuk dari unsur-unsur pengawas juga ya harus ditingkatkan. Agar apa? Tadi agar memang kita pilkada serentak kali ini tidak kemudian menimbulkan ekses-ekses lain gitu. Iya. Ya memang secara umumnya harus diakui bahwa pilkada dengan seluruh prosesnya di Jawa Barat itu aman lah ya. Walaupun hanya ada beberapa, misalnya dalam prosesnya itu ada drama lah, sedikit drama seperti misalnya wajarlah ketidakpuasan wajarlah. Bukan dalam proses kampanye kemarin misalnya. Oh iya. Ada drama seperti yang terjadi di Indramayu, misalkan itu kan. Benar. Petahana yang amak-amakan gitu dan sekarang kalah. Nggak tahu kalah itu karena soal amak-amakan atau bukan ya, walau alam ya. Iya. Nah terus juga kira-kira ini Pak Nuh ya, kalau kita lihat dari komposisi yang menang itu, yang menumbangkan petahana, itu kalau kita lihat memang mayoritas mereka yang pengusungnya itu mereka yang masuk ke koalisi Kimplas. Oh gitu ya. Oke. Gitu saya lihat itu.
Iya betul gini Panton kan, satu ya faktor kemenangan itu tadi ya, selain figur ya, kemudian juga gerakan mesin partai itu kan, dan tentu saja yang menentukan adalah si suara ya, si suara rakyat. Nah, kita melihat memang di pilkada serentak 2004 sekarang itu ada yang unik gitu ya, ketika hampir sebagian besar ya di daerah di pilkada itu ada kubu besar melawan kubu yang relatif minim dukungan, ya hampir semua ya, karena dari pusat gitu Kim, koalisi Indonesia Maju itu ya sama polanya gitu, polanya kan, ke bawah, ya polanya ke bawah sama gitu, hampir sama, artinya contohnya di Jawa Barat di Pilgub lah ya, Kim itu dengan kekuatannya yang sangat besar yang mampu menguasai suara mayoritas kan akhirnya, selain didukung oleh figurnya. Kemudian juga di beberapa daerah calon-calon yang didukung oleh koalisi Indonesia Maju juga memperoleh hasil yang bagus juga, tapi tidak sedikit juga calon yang didukung oleh koalisi Indonesia Maju atau unsur-unsurnya juga bisa dikalahkan. Artinya ini kan dinamikanya sangat menarik. Tapi bahwa sekarang itu kekuatan politik besar itu ada di kelompok koalisi Indonesia Maju plus itu itu kan, dan itu pengaruhnya terhadap pilkada serentak di daerah juga itu cukup besar, cukup signifikan juga Banten. Walaupun untuk Pilgub Jabar memang Kim plus itu terbagi. Iya. Terbagi. Kim tidak plus lah. Iya. Kimin. Ya karena PKS-nya nggak gabung kan. Iya. Terus juga kan terpolarisasi kan, misalnya PKB-nya juga terus juga misalnya Golkar dengan Gerindra ya, yang menang kan. Iya. Tapi yang PAN kan nggak masuk situ. PKB juga enggak ya. PKB PKS malah gabung. Gitu ya. Nah, tapi saya agak setuju juga ya dengan pendapat Pak Mahfud MD ini di kanal beliau yang saya lihat di YouTube soal Deddy Mulyadi ini. Kata beliau, sebetulnya Deddy Mulyadi itu diusung oleh partai manapun dimenangin lah. Karena tingkat popularitasnya secara ketokohannya itu tinggi gitu dia. Iya. Apalagi didukung oleh Kim. Oleh Gerindra juga sebagai pemenang gitu ya. Sudah ada jaminan lah itu. Karena seperti kita tahu Kang Deddy Mulyadi ini kan investasinya udah lama sekali, 10 tahun ya. Ya mungkin lebih lah ya. Iya. Dan unik lah ya. Unik dia banyak melakukan interaksi langsung dengan masyarakat dan interaksi langsung dengan masyarakat itu juga dipublikasikan gitu kan secara luas, dan itu pun dalam waktu yang hampir lebih dari 10 tahun ya wajar lah ya, investasi sosialnya sudah begitu tinggi gitu ya. Nah pengaruhnya terhadap terhadap popularitas dia kan, terhadap elektabilitas dia juga berpengaruh, sehingga lawan-lawannya di Pilgub kemarin itu ya agak kesulitan untuk mengejar. Jauh pisannya. Sangat jauh gitu kan. 60 sekian ya? Ya, bahkan di awal-awal kan hampir 80 lebih kan. Ya, betul. Nah, hasilnya memang hasil perhitungan sementara untuk Pilgub Jabar, Deddy Mulyadi di angka 60 sekian lah ya gitu. Di atas 60. Iya. Dan mungkin saja ini apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi bisa menjadi inspirasi banyak orang. Kayaknya ditiru nih. Ya, jika ada malah orang jadi gubernur atau kepala daerah, orang kudu jadi YouTuber heula. atau berehan. Nah, lamun soal berehan, soal babagi, soal nulungan, rakyat butuh pisan. Nah, gitunya. Iya, seperti itu. Jadi katalah nanti Bapak Aing. Kulawana mah disebut Bapak Sia. Jadi lain versi bae nu aing teh, tapi bapaknya nu aing. Bapak aing. Ya jadi sekarang mah jadi gubernur Jawa Barat ya. Nggak bisa nyebut gubernur aing ya, gubernur orang sadarea lah gitu kan. Gubernur orang sadarea. Jadi kalau lain nyebut atau gubernur aing terus gubernur aing sah. Gitu kan. Iya gubernur aing sia sah, jadi gubernur. Jadi begitulah. Jadi memang betul ya, kalau sudah menjadi pimpinan, terpilih menjadi
pimpinan di sebuah daerah itu berarti sudah menjadi milik bersama. Iya. Dan dia punya kewajiban yang sama untuk memperlakukan semua masyarakatnya. Iya, Itu nggak kudu- bisa pemilih aing, ya, pemilih lain pemilih aing itu bisa. Itu bisanya. Tong aya cek orang Sunda tong aya dengdam. Tong temen aya dendam. Tong aya dengdam. Lantaran mana mah teu asup kana nu 60%, mal diuruskan kurang keperluan anak gitu. Jeung hese di ngadatana Ya, itu kan. Saha juga ya. Saha. Gitu. Oke, Kang Nunu masih banyak hal Iya, banyak iya. hal yang akan kita bahas, terutama nanti mungkin setelah selesai penghitungan sebentar lagi ya. Ada penghitungan dan nanti juga kita akan bahas ini mengkuliti dalam tanda kutip ya. Siapa Kang Dedi, siapa Farhan mungkin ya. Terus siapa nanti Jaja Govinda. Nah, itu saya juga masih bertanya saha. Sahaja Jaja Govinda kan. Iya. Yang tahu saya itu dia pernah jadi karyawan band lahnya. Oh gitu. Pemain band gitu ya. Pemain band Govinda kalau nggak salah itu. Govinda. Dari mana aja? Teh Govinda teh di Bandung. Grup Govinda teh bukan? Apa saya juga Iya, nanti kita tahu lah. Laguna ting nu mana lah ya. Iya. Tapi nanti kita akan kupas karena ini menyangkut pimpinan daerah. Jadi rakyat juga masih tahu saha si Kang Dedi, saha si Farhan, saha Luki Hakim, saha wali kota Bandung, wali kota Singanyar teh, saha Firman gitu nya. Terus saha naon deui nya? Oh, Pak Des mah geus arapal meureunnya mun kapilih Pak Des. Iya. Kan sekarang kalau Kabupaten Bandung itu masih saling klaim. Ya karena tipis. Tipisnya? Ya karena tipis. Ya tipis gitu. Ya mudah-mudahan lancar lah. Dan mudah-mudahan bisa diterima oleh semua pihak ya. Ya. Apapun putusan nanti. Iya betul. Oke, para wargi, bapak-bapak, ibu sekalian, itu obrolan ringan kita tentang pilkada yang masih dalam proses penghitungan menjelang ke final. Kita akan berjumpa lagi nanti pada tayangan berikutnya tentang pilkada di Jawa Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.